Hai Super Fighters, welcome to Super One Chance Talk. Go forth with Super One. Tema podcast kali ini Identifying and Exploring Your Talent. Kita kedatangan dua guest yang super keren dan berbakat banget nih. Talentaku basket dulu, kayak gak tahu kalau talentaku basket. Kalau aku sendiri lebih suka ke gambar ya, gambar-gambar arsitektur gitu. Sama explore talentanya mereka. Benar-benar. Jadi dia nggak berdiam diri ya. Insecure nggak apa-apa, tapi jadi ini tuh buat bahan motivasi. Aku ada tips juga kalau misalnya kalian mau lebih enjoy sama kalian belajar-belajar di SMA ini, kalian coba lihat di universitas kalian. Membawa dan memberikan kita waktu lebih banyak Benar, ya. jadi buat kayak masa bisa depan kita belajar sendiri. dulu. Hai Super Fighters, welcome to Super One Chance Talk. Go forth with Super One. Hai, buat kalian yang kemarin udah nonton episode 2, pasti udah tahu kan aku siapa. Nah, tapi tenang aja buat kalian yang nggak tahu nih ya, kenalin nama aku Varencia. Biasa dipanggil Varen, bisa dipanggil Var atau Ren gitu. Nah, di episode kali ini aku bakal nge-MC sendirian. Di episode kali ini aku bakal nge-MC sama Bareng aku Naomi. Nah, di podcast sebelum-sebelumnya nih, kita pasti udah nunggu-nunggu rilis podcast episode ketiga. iya, bener banget lama gitu ya Iya, lama rasanya. banget ya rasanya. Mm-mm. Tapi Ren, sebelum mengawali podcast kita hari ini, kamu tahu nggak sih talenta kamu itu apa? Waduh, kalau aku pribadi nih ya, sebenarnya jujur li, aku tuh masih bingung gitu talentaku Masih apa. bingung ya? Masih mencari-cari sebenarnya talentaku apa sih Bener gitu. banget. Mungkin di teman-temannya di rumah atau yang nonton podcast ini juga merasa hal yang sama. Mencari-cari apa ya talenta aku. Nah, Masih beruntung bingung. banget Mm-mm. di tema podcast kali ini Identifying and Exploring Your Talent, kita kedatangan dua guest yang super keren dan berbakat banget nih. Siapa tuh, Ren? Kali ini kita bakal ditemenin sama Jose dan juga Kovito. Nah, Wah. bisa kenalin dulu nih ya, dari Kovito dulu nih. Nah, nama aku Vito, hobiku basket. Oke, dan Jose? Jose? Halo, nama aku Jose Marciano, biasa dipanggil Jose, dan hobi saya adalah menggambar. Wah. Oke, Dari talentanya- denger hobinya udah kayak bau berbakat gitu ya, keren-keren gitu baunya. Nah, sebelum kita tanya-tanya nih, mungkin kita telisik dulu nih, apa talenta dari Kovito dan Jose sendiri? Iya, benar banget. Mungkin bisa diceritain ya. Talentaku basket dulu, kayak gak tahu kalau talentaku basket dulu, kayak ganti-ganti. Terus lama-kelamaan menjelang SMP baru nemu suka basket. Oke, jadi ini anak basket nih ya, terkenal yang kece-kece nih biasanya. Keren banget. Nah, ini kita beralih ya ke Jose, ini talentanya apa ini? Kalau aku sendiri lebih suka ke gambar ya, gambar-gambar arsitektur gitu. Wah, berarti dari sini kita udah tahu kalau guest kita hari ini udah mengenali talentanya dan mengembangkannya Benar, ya. benar. Nah, dari cerita-cerita keren bintang tamu kita hari ini, kita pengen lebih tahu ya, lebih deket. Jadi kita bakalan nonton dulu karya-karya dari bintang tamu kita hari ini. Check it out. Oh, keren banget ya. Kayak- Bahkan karya-karya terpana. Makanya aku lihat tadi tuh ya, itu langsung kayak, wah kayak aku harus bikin pakai gini sih, tapi kalau udah gede Bener ya. banget. Bahkan karya-karyanya itu dibuat di usia muda kayak gini, seumuran sama kita ini. Keren, wow. Wow, keren banget. Nah, tapi Tapi buat Kofi itu juga kalian bisa cek di Instagramnya nanti ya. Keren bisa banget. cek karena ya gimana ya? Karena saking kerennya gitu loh, kalian tuh harus cek pokoknya. ya anak basket, anak DBL ini. Nah, kita udah punya beberapa pertanyaan karena kita udah kepo banget ya tentang mereka. Gimana cara mereka mengenali talenta mereka? Mungkin bisa diceritain ya. Karena nggak mungkin kisahnya. tiba-tiba Iya. langsung celing gitu Langsung kan. celing gitu ya. Bener banget. Gimana nih? Mulai dari Kovito dulu mungkin. Dulu waktu kelas 4 sampai kelas 6 aku ikut futsal. Tapi aku nggak kayak ngikuti ya lah, nggak tahu itu bakatku atau enggak, jalani dulu. Terus kelas 6 sampai sekarang itu basket. Jadi kelas 6 itu dulu kayak bosen futsal, terus itu ikut basket.
kayak sama teman-teman main bareng di sekolah. Terus kayak cocok seminggu 2 minggu, aku bilang mama, boleh nggak kalau itu stop futsal terus ganti basket. Terus aku bilang, ya boleh nggak apa-apa kalau mau. Atau mau ikut klub juga dah sekalian, biar kayak tambah kenal sama basket. Terus ya nggak apa-apa. Akhirnya diikutin klub kecil-kecil dulu. Terus itu kalau udah kayak mendingan lah, udah kenal, diikutin DBL. Ya, DBL kan sekolah toh. Terus lama-kelamaan juga kalau DBL terus kan nggak ada pertandingan. Latihan-latihan gitu. Latihan doang kan sekolah itu. Itu sama mama kayak disaranin buat ikut klub. Terus mama juga punya kenalan. Orang tuanya itu kayak anaknya ngajar di klub gitu loh. Oke. Nah, habis itu ya wis lah boleh ikut klub. Terus gitu akhirnya ya udah ikut klub biar dapat pengalaman lebih kayak lomba-lomba. Kalau di PL kan nggak ada lomba-lomba. Ya udah akhirnya ikut klub sampai sekarang ya. Jadi sekarang anak basket Ya. nih ya. Oh, Dari jadi awalnya itu emang iseng coba-coba ya. Nah, dari ceritanya Covito sendiri ini, mengenali talentanya itu nggak semudah langsung dapet. Bahkan dari Covito sendiri, dari mulai futsal, masuk klub kecil dulu, baru bisa explore bener-bener. talentanya sampai jadi pemain basket nih. Emang penting buat remaja buat coba-coba Iya, hal bener baru ya. banget, Jadi berusaha keras mungkin ini. buat teman-teman di rumah jangan takut buat coba hal baru. Siapa tahu Bener kalian tiba-tiba banget. nemuin talent kalian gitu kan. Oke. Nah, tadi kan dari POV dari anak basket ya. Mungkin Bener kita banget. dengerin dari POV anak arsitek kali ya. Iya, Mungkin ini bisa keren-keren. diceritakan. Kalau aku mungkin dulu emang sudah suka ya yang namanya gambar. Cuman gambar-gambarku masih umum, masih gambar orang, gambar rumah, gambar mobil gitu-gitu. Dan ditambah lagi saya pas SMP itu saya kayak males gitu loh sama sekolah. Jadi saya nggak merhatiin pelajaran. Jadi otomatis juga nilai-nilai rapot saya juga agak menurun gitu. Mhm. Dan akhirnya sampai SMP 3-an gitu di mana teman-teman saya udah tahu gitu mereka mau SMP SMA-nya di mana. Saya kayak bingung gitu Mas Ian. Terus saya juga lihat banyak ya orang-orang yang kayak udah sukses gitu. Itu soalnya mereka sudah mempersiapkannya dari jauh-jauh hari, sedangkan saya malah santai-santai gitu. Dan dari situ kayak saya mulai nge-planning lagi ke depannya saya harus ngelakuin apa. Dan ya akhirnya saya improve terus lewat belajar di YouTube gitu-gitu. Akhirnya ya sampai sekarang ini akhirnya. Wah, keren banget ya. Jadi Udah memang kenal dari kecil ya. dan mereka berdua punya satu kesamaan yaitu sama-sama explore talentanya mereka. Benar-benar. Jadi dia nggak berdiam diri ya. Mm-mm. Jadi kita harus memang berusaha keras untuk mengenali talenta kita itu apa sebenarnya. Gak boleh diem di rumah ya. Bener banget Tapi tuh. kalau pandemi sekarang di rumah dulu ya. Nah tapi menurut cerita-cerita keren seperti kayak gini, aku mau tanya ke kalian berdua, apa kalian pernah merasa insecure terhadap talenta kalian? Apalagi masih remaja kan ya, pernah nggak sih ngerasa insecure? Insecure pasti pernah ya, apalagi kayak satu klub kan banyak teman-teman, terus banyak juga yang teman lebih jago. Ada juga yang masih kelas D-nya di bawahku, umurnya di bawahku, tapi lebih jago dari aku ada. Oke. Nah tapi aku nggak mau diam di situ, kayak aku insecure nggak apa-apa, ya normal tau, kayak apalagi kayak basket. Nah tapi jadiin itu buat bahan motivasi, Oke. kayak caranya ya apa biar bisa lebih dari dia, entah itu kamu latihan atau mau nge-gym ya sesuai kenyamanan lah. Mau gimana caranya supaya bisa skillnya lebih dari dia. Oke, bagus banget nih ya. Kayak opininya Covito ini bahwa rasa insecure itu kita nggak boleh berdiam diri aja, tapi malah kita Benar-benar. harus mengembangkan lebih lagi. gitu. Dijadiin sesuatu yang positif Iya. ya. Mungkin kita dengar dari Jose ya. Kalau insecure ya mungkin kadang pernah lah sesekali kadang saya ngelihat teman-teman kok bisa lebih bagus dari saya nilainya gitu. Terus di bidang teman-teman saya ada menang lomba kok saya enggak gitu. Kadang saya ada rasa insecure sedikit gitu. Oke. Ternyata insecure itu bukan kayak tentang talenta sama talenta ya, bisa di bidang lain ya. Ini insecure sama sekolah gitu. Jadi emang
nggak di satu hal yang sama ternyata ya. Nah, tapi dari insecure ini sendiri yang membentuk mereka memiliki potensi-potensi bagus di bidangnya mereka masing-masing. Jadi rasa insecure tuh bisa dilawan ya. Benar, Apalagi benar. terutama remaja seperti ini, jangan merasa insecure dulu terhadap talenta kalian, tapi dikembangkan. Benar Next banget. question, Ren. Nah, itu tadi kan masalah insecure ya. Dari insecure kayak gitu, kalian pernah nggak sih merasa kayak, wah, wes aku nggak bisa stay di sini. Kayak pengen ada rasa pengen nyerah gitu. Pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Ngerasa menyerah pernah. Pernah. Tapi kayak orang tua aku selalu suka support. Oh, Ya, kalau misalnya aku lagi down, lagi main jelek, terus kayak lagi kalah, ya kayak papaku bilang, jangan stop di sini toh. Ya kamu juga suatu saat pasti menang. Kayak kan kekalahan itu kan menunda kemenangan. benar-benar. Nah itu kayak, wis next time kamu harus bisa lebih dari dia. Apalagi kayak sama teman yang lebih jago. Terus aku juga pernah mikir kayak, wah aku nggak bisa lebih dari dia ya. Aku kayak sampai nyerah pernah, tapi ya aku mikir lagi waktu apa namanya, waktu latihanku kan juga belum tentu bisa lama lebih dari dia. Kayak bisa aja dia udah 11 tahun, terus aku masih beberapa tahun. Aku bahkan baru kelas SMP baru mulai. Bisa kan dia dari kecil udah mulai basket. Nah itu kan pasti skillnya juga beda. Oke, jadi memang kalah menang itu ada di setiap proses kita. Tapi yang perlu diingat nih, dari opininya kalau usaha kita itu naiknya nggak langsung kayak lereng langsung cepat Benar, gitu benar, ya, benar. tapi step by step ya. Jadi kita nggak mungkin langsung Proses jago gitu ya, proses. Benar-benar. Gimana nih? Apa ada Jose ada kayak titik mau Nyerah gitu. Saya pernah mungkin pas saya mau SMP ke SMA itu Oh, saya kadang ngerasa kayak agak shock gitu, soalnya dari pelajarannya ya kita tahu tambah susah, terus tugas-tugas ya juga tambah banyak, dan saya juga kenalan juga nggak banyak gitu karena teman-teman. pandemi juga nggak sih? Iya, heeh. Jadi saya mesti kenalannya mulai dari nol lagi gitu. Benar. Dan kalau misalnya saya lagi menyerah gitu ya, saya dapat dukungan dari orang tua yang selalu support saya gitu. Jadi memang dukungan dan kerja keras itu Benar-benar. bisa Penting banget ya, Ren. buat penting. Nah, dari cerita kalian nih orang tuanya suportif banget ya, dukung kalian. Tapi punya nggak sih tips gimana nih bagi-bagi teman-teman kita yang mungkin punya talenta tapi terkendala karena Nggak belum ada didukung. dukungan dari orang tuanya Benar-benar. ya, Ren. Gimana ya? Punya tips-tips kecil nggak buat teman-teman kita? Ya kalau misalnya kalian kayak aku deh, kayak kan bakatku di basket. Kalau misalnya orang tua kalian nggak setuju ya tunjukin kalau kalian bisa basket. Nanti lama-lama kan juga orang tua kalian kayak terbuka, oh ya anakku bisa di basket, ya kenapa nggak tak support. Pasti kan kayak gitu, nggak mungkin orang tua selalu tutup mata, kayak nggak mau toh anaknya kayak diem di rumah atau nggak punya apa-apa. Nah ya kayak buktiin lah intinya. Oke, jadi memang perspektifnya keduanya itu sangat penting ya. Benar-benar. Gimana kalau Jose nih? Gimana punya tips-tips untuk Supaya mengatasi hal tersebut? didukung sama Iya. orang tua gitu. Ya mungkin selain didukung kita juga bisa komunikasiin dengan baik-baik ya komunikasi. sama orang tua. Ya dikomunikasiin terus juga dibuktiin kok, kayak kita tunjukin gitu. Ini loh kita bisa gitu. Ya seperti itu Iya, sih. bener banget. Jadi memang Komunikasi. menunjukkan dan Ya, komunikasi benar-benar. itu penting banget ya. Buat kalian yang mau mengembangkan talenta tapi terkendala, mungkin nggak didukung orang tua atau belum ada support system yang baik di lingkungan kita. Next question, kita punya satu pertanyaan dari kalian ya, punya titik menyerah, punya titik jatuh bangun. benar. Gimana cara kalian bisa berada sampai di titik saat ini nih? Mungkin kalian punya motivasi atau target sesuatu sampai kalian bisa. Goals gitu. Ya, kalau motivasi ya yang udah dibilang tadi, kayak cari musuh yang lebih dari kita, yang di atas kita skillnya. Jadi kita juga bisa belajar dari dia, kayak misalnya basket. Aku kan main bareng sama dia. Ya dari situ aku bisa lihat dia mainnya kayak gimana. Bisa aku contoh dari kayak aku latihan nextnya. Terus aku tanya aja nggak apa. Oh biasanya latihan apa? Terus kalau kayak gini cara passingnya, cara shootnya gimana? Tanya aja nggak apa. Nanti juga dapat ilmu yang lebih.
Oke. Jadi semakin hari, semakin belajar, semakin kita tahu kita tuh Kayak belum ngerti apa-apa. Tapi motivasinya semakin pengen kita jadi lebih belajar, baik benar ya. banget. Nah, dari sini nih, kita punya beberapa masalah mungkin ya, tapi kita nggak menyerah sampai situ aja, karena di lingkungan sekitar kita pasti punya orang-orang hebat lainnya yang bisa kita jadi teladani. Mungkin dari Jose juga ini gimana nih? Hmm, kalau saya ya mungkin bisa dibuat goals kalian gimana ke depannya. Jadi dari goals itu kalau misalnya kalian lagi menyerah gitu atau kalian lagi istilahnya down, kalian bisa teringat dari goals-goals kalian. Jadi kalian masih ingat kok banyak achievement yang harus kalian capai gitu. Misalnya tahun ini kalian harus menang lomba gitu. Jadi kalian termotivasi dari goals itu. Wah. Bagus banget nih ya. Ini kayak perbincangan Goals, TikTok. motivasi, emang harus benar-benar dibutuhin sih sama remaja saat ini ya. Ya, next question Ren. Nah, mungkin kita berpindah ke question dari supervisor saja ya. Oh ya, baik. Buat kemarin supervisors yang udah lihat di story Instagramnya Superwana 1, mungkin kalian udah tanya-tanya di sana. Iya, banyak yang kepo juga ya tentang mereka. Bener. Karena guysnya keren gak sih? Iya, keren banget. Yuk, mulai ya pertanyaan pertama, Ren. Mungkin pertanyaan pertama ini bisa buat Covid dulu mungkin ya. Apa sih cara terampuh buat remaja untuk mengembangin bakat-bakatnya? Ya caranya ya kayak pertama temuin bakat kalian dulu apa. Kalau misalnya bakatku kan basket, ya aku cara ngembanginnya aku tiap hari latihan. Jadi aku nggak mau nyerah, kayak skillku nggak mau di situ-situ aja. Aku mau lebih dari dia, aku mau lebih dari temanku. Bahkan kalau bisa aku mau yang paling atas, di atasnya dia. Nah, Jadi itu. kayak pengen selalu lebih Nah. gitu ya. Oke. Nah, question yang selanjutnya ini buat kalian berdua. Oke. Apa sih kenangan termemorable atau kayak paling kalian ingat nih? Boleh tentang masalah, boleh tentang kemenangan ya mungkin. Apa nih? Kalau aku pas tanding di Cirebon, Oke. nah itu di penyisian itu misalnya aku lawan timnya Jose. Nah terus pas lawan timnya Jose, game pertama aku kalah. Tapi kita sama-sama masuk ke semifinal, soalnya skornya juga sama. Nah habis gitu di semifinal aku lawan timnya Jose lagi menang. Jadi kita juga nggak expect, cuma kita kayak tetap semangat kayak ayolah bisa. Nah habis gitu menang akhirnya masuk final. Oh iya. Oke. Keren ya. Keren banget nih. Kenangannya mungkin kayak penuh perjuangan gitu Kayak ya. nggak nyangka gitu Iya, nggak nggak sih? nyangka Jadi banget. Nah, kalau Jose ini gimana nih? Kenangan yang paling diingat tuh dalam proses karir. Dulu mungkin, dulu saya pernah ikut lomba itu kayak bertim, jadi bertiga gitu, satu tim. Nah itu lombanya itu seharian dari pagi sampai sore gitu ya. Dan dari situ tuh kayak kita sudah beberapa jam lewat itu kita masih belum dapat ide gitu. Akhirnya sisa cuman beberapa jam ya, cuman paling 3 jam atau 3 jam 2 jaman aja itu kita baru desain dan akhirnya nggak semuanya jadi gitu. Kayak kita ya sudah kayak frustasi gitu kan, kita ya udah kayak bisa nggak kayak ngerasa udah nggak bisa menang gitu, tapi akhirnya kita berdoa semoga ada kayak keajaiban supaya bisa menang Bisa. gitu, dan akhirnya ya bisa sih menang juara 3 Oke, gitu. keren banget. Jadi memang behind the skill-nya itu lain-lain banget ya. Kita nggak tahu apa yang dialami dengan cover yang betapa kerennya itu, betapa hebatnya teman-teman kita yang hari ini bisa hadir di sini. Next question Dan mungkin buat Jose ya, tadi udah aku Vito ya. Gimana sih cara berani supaya nekunin talenta kita itu sejalan sama yang ortu pengen gitu? Perbedaan pendapat gitu ya, orang tua gitu ya. Ya mungkin bisa dikomunikasiin baik-baik ya, kayak tadi. Terus kamu buktiin gitu, kamu prove it ke itu kamu bisa ngelakuin itu gitu. Jadi supaya orang tua bisa lebih percaya gitu sama kita. Oke. Ren, tapi di sini ya, aku mau nambahin satu pertanyaan lagi boleh nggak nih Ren? Boleh dong. Nah, ini kan talenta ini yang paling mungkin menjadi salah satu pembawa kesuksesan kita ya mungkin teman-teman. Nah, dari Covito atau Jose, apa sih benefits-nya dari sudah tahu, sudah explore talenta kalian kayak gini tuh apa sih benefit-nya buat kalian? Keuntungannya ya. Iya. Keuntungannya ya mungkin aku dulu gendut. Oke. Ya, gendut kan sampai
beratnya 80 kilo. Terus gitu ya, aku kan basket tapi masih 80 kilo. Terus aku bilang kayak, ya kamu basket tapi beratmu 80 kilo ya, gimana mau lebih dari mereka teman-temanmu. Terus kamu sekarang tiap pagi lari, terus siangnya gym ikut papa. Terus itu ya lari pertama ya pelan-pelan, ya misalnya berat kayak capek gitu. Kalau bangun pagi dipaksa sama papa, bangun lari. Ya udah lari sambil ngantuk-ngantuk ya. Mimpi nggak sambil lari Oh, ya? enggak. Oh enggak. Nah, dari sini ya. Tapi mungkin teman-teman ini mau menelisik lebih dalam dunia basket. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman dari perlombaan apa bisa nggak sih Kopi itu kayak kita dapat beasiswa dari main basket tuh keren nggak? Jujur li aku pas belum masuk Petra, nggak pokoknya masuk Petra kan udah tes. Iya. Aslinya nggak keterima di Petra. Wah, Aduh. Cuma jalur basket akhirnya keterima. Jadi memang nggak hanya akademik ya, tapi non akademik itu sangat penting. Bahkan bisa dapat beasiswa seperti Kopi itu kayak gini keren banget sih. Keren. Nah kalau Jose sendiri nih, benefitsnya apa nih? Mungkin kalau kalian udah tahu gitu ya jurusannya yang kalian mau pilih apa, kalian bisa punya waktu yang banyak untuk mempersiapkan di hari-hari sebelumnya gitu ya. Dan mungkin kalau aku ada tips juga kalau misalnya kalian mau lebih enjoy sama kalian belajar di SMA ini, kalian coba lihat di universitas kalian tuh kira-kira materi apa aja sih yang bakal kalian pelajarin gitu. Terus kalian coba gabungin tuh sama pelajaran-pelajaran SMA yang kira-kira sama gitu materinya yang bakal diajarin. Nah, dari situ kalian bakal kayak ngerasa belajar itu berguna. Itu bakal berguna buat kalian di jurusannya itu. Jadi nanti talentanya kita itu juga akan membawa dan memberikan kita waktu lebih banyak ya. Jadi buat kayak masa bisa depan belajar kita sendiri. dulu. Jadi kita selangkah lebih awal gitu ya Bener kesannya. banget. Nah ini udah mau akhir, tapi ada sepatah kata dari podcast kita kali ini. Bahwa podcast kita kali ini itu mengajak kalian untuk mengetahui, mengenali, dan eksplor. Tapi perlu diingat bahwa kita itu memang ada di garis start yang sama. Namun jangan khawatir atau merasa rendah diri, karena garis finish itu tetap menunggu kita. Wow. Nah, Keren sih. Nah, sadly kita harus mengakhiri di sini ya. Iya bener banget, sedih ya rasanya. Tapi jangan khawatir, karena kalian di bulan-bulan selanjutnya akan menemui podcast-podcast dengan episode-episode yang seru lainnya. Bener Jadi banget. jangan lupa subscribe di bawah ya. Jangan lupa dinyalain juga notification-nya. Dan stay tune podcast-podcast kita yang selanjutnya. Ya, dan kalian juga bisa cek Instagramnya Super1A1. Di situ bakal ada banyak banget event-event seru. Dan kalau misal kalian pengen kunjungin ya akun Instagramnya berdua, kalian bisa cek di Instagramnya VKMelo 6. Dan Jose Marcianot. Oke. Nanti editor taruh di sini ya. Buat Instagram kita bisa stok sendiri. Bener. Nah, kita akan mengakhiri podcast kita, tapi kita berterima kasih terhadap bintang tamu kita yang mau menyempatkan hadir, dan mohon maaf kalau kita ada salah kata. One talk, one vision, one purpose, all neon, Super One Gen Z Talks. Bye bye. Super One Gen Z Talk. Go far with Super One.